Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, naikkan pujian segala perkara kita dapat tanggung bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. setia.
dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran. Dan sekali lagi saya minta jemaat nyanyikan pujian ini. Jemaat nyanyikan, oh aku dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, kita mau bersuka cita. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Naikkan pujian karena Tuhan kita hebat, Dia berkuasa. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, haleluya. Bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Sekali lagi berkuasa, berkuasa, amin. Di bumi, di surga, Dia bertata, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat rasa Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dengan iman kita berserukan nama Tuhan karena Dia berkuasa. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, Dia bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah, namanya berkuasa, namanya membebaskan umatnya. Haleluya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja,
dan selamanya, kuasanya tak bersa. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasih. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi. Ya, dengan iman katakan kepada Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Daya dari Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita masih tetap semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Pelukis cakrawala. Amin. Kasih, haleluya Yesus. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Takkan larang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandatkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, Dia sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. kami rindukan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan
Tuhan. Aminkan pujian ini. Haleluya. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 dan bertanda Tuhan tak berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. It is all God. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Saudara, tahun 2021 tinggal 2 minggu lagi. Ya, kita akan tinggalkan tahun 2021 ini, saudara. Banyak hal yang tentunya kita sudah lewati. Banyak pergumulan. Tapi satu hal, kita punya Allah yang setia. Dia sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Amin. Tahun 2022 yang akan kita hadapi nanti, kita aminkan bersama. Akan Ini kalau Tuhan sudah tolong, berkat selanjutnya Tuhan juga pasti akan tolong hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan Haleluya. tetap abadi. Makasih Tuhan. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Dan kami yakin Tuhan bersama kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Haleluya. dari awal naikkan pujian ini, musim akan selalu berganti. Berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan melindungi. Amen. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Naikkan pujian ini. Menjaga
bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang sanggup Tuhan. Kau pemelihara kami, Kau penolong dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu akan selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Sampai akhir tahun ini kami harus alami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan dinyatakan dan terjadi dalam keluarga kami, dalam hidup kami, dalam usaha kami. Tuhan yang akan campur tangan dan berdaulat atas segalanya. Sebab kami, Tuhan, tahu Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas tubuh jiwa roh kami dan atas semua keputusan yang kami buat tahun ini. Tuhan Raja dalam hidup kami. Bapa, terimalah sembah dan pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Hamba-Mu hanya perantara, tapi Roh Kudus jamah setiap hati. Setiap kebutuhan Engkau yang tahu. Dan Engkau Tuhan datang untuk mencukupi kebutuhan rohani anak-anak-Mu. Sebab Engkau mengasihi mereka. Karena itu Tuhan, Engkau menyelamatkan mereka dan merampas kami dari dosa. Dan membawa kami dalam kerajaan Allah, kerajaan terang, kerajaan Bapa kami. Terima kasih Bapa, terimalah segala hormat pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya dan sudah siap katakan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim pujian WL sudah membawa kita masuk dan mengenal tentang siapa Allah yang kita miliki. Allah itu gede, saudaraku, kan kita pernah nyanyi. Gede, seberapa gede tapi saudaraku, tergantung seberapa pengalaman kita dengan Tuhan. Ada yang nganggep Allahnya gede, tapi ada yang sampai akhir tahun ini gak pernah alami Allah yang gede. Gak pernah alami satu kali pun mujizat dalam hidup Anda. Ini ironis. Kita gak mau tutup tahun ini dengan memiliki Allah yang biasa-biasa saja. Anda harus yakin dan percaya. Dan Anda harus hidupi Alkitab Anda setiap hari. Supaya itu menjadi nyata buat Anda. Dan Anda terima berkat, Anda terima mujizat dari Allah. Saudaraku, saya akan mengajak kita bersama di momen Natal ini. Kita buka yuk tentang Natal. Kita akan buka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah berita tentang kelahiran Yesus. Sudah buka bersama-sama, saudaraku, ayat pertama, ayat yang kedua. Demikian seterusnya, ayat 6 kita baca bersama-sama ya. Kelahiran Yesus, saudara, 2, 3. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin bersama-sama. 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Saudaraku, kita kembali kepada sejarah masa lalu 2000 tahun yang lalu di mana Yesus
lahir di kotanya Bethlehem, dan mereka harus balik karena ada seperti tadi dikatakan mereka harus kembali, mereka harus mencatatkan dirinya, harus didaftarkan ke tempatnya, harus pulang masing-masing. Kayak kita sensus kan harus kalau bikin KTP dan apa kita harus kembali, ya. Lalu saudaraku, pada saat itu Maria sudah hamil gede sekali. Udah saatnya sebenarnya sudah melahirkan. Untuk perjalanan sebegitu lama harusnya beresiko ya. Kalau sekarang dokter waduh nggak ngizinin gitu ya. Karena udah waktunya melahirkan. Dan kemudian sampai di sana memang benar Maria melahirkan di kota asalnya seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Hai Bethlehem, kamu sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara segala kaum, karena dari dalammu akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Tapi nggak disebutin dulu Yesus ya. Di kota Daud. Saudaraku, jadi nubuat ini sudah digenapi. Satu, ketahuan. Masih nggak percaya, kita perlu lihat ke perjanjian lama. Seorang wanita akan melahirkan dan lain-lain, itu ada beberapa saudaraku ya. Dan sekarang perhatian kita adalah ketika kita sampai di situ, kita dihadirkan di ayat 7 memberitahu kita bahwa apakah semua kota di Bethlehem memberi ruang buat Yesus. Kita diberi fakta di ayat 7. Kota itu tidak memberi ruang untuk Yesus. Mereka nggak pernah tahu siapa yang ada di kandungan ini wanita, karena wanita itu sangat sederhana. Karena itu ditolak dari satu penginapan ke penginapan lain. Kelihatan banget sederhana, bukan orang kaya. Pintu tertutup, gak zaman dari dahulu, sekarang orang selalu lihat outlook saudara. Lu pakai baju apa, berapa harganya, sepatumu berapa, dan orang mulai underestimate Anda dari penampilan Anda. Gak pernah tahu bahwa yang dikandung dia adalah seorang raja yang besar, juru selamat manusia, dan sekaligus Allah yang menjadi manusia. Kalau seumpama ini di konteks kita, kalau orang-orang tahu di Solo bahwa yang namanya Joko Widodo itu akan jadi seorang presiden. Aduh, dari kecil saudaraku, itu namanya Joko Widodo udah dilayanin baik-baik. Kamu sekolah ya di sekolahku. Ibu izinkan anak ibu di kami. Lalu dia akan mulai dilayani dengan baik. Tapi begitu, seorang raja pasti disamarkan saudaraku ya. Ini raja in secret. Dia gak mau orang itu nyuap, cari muka. Ya, jadi dia datang dengan kayak secretly gitu ya. Dengan menyembunyikan dirinya. Dan orang mulai menutup pintu. Orang gak tahu, orang gak sadar siapa dia. Dan saudaraku tahu, dari dulu 2000 tahun yang lalu, kisah di Yudea, di Nazaret, di Bethlehem, itu gak jauh beda dengan sekarang. Sekarang sudah 2000 tahun kemudian. Dan masih ada orang-orang yang menutup hatinya terhadap Yesus. Menutup pintunya. Gak pernah punya waktu. Aduh, bisnisku, hari Minggu aku punya waktu, aku bisa buka toko, ngapain aku harus datang ke gereja. Sorry, I have no time for Jesus. Gak punya waktu. Dia pikir dia gak ngerti bahwa keselamatan itu ditentukan, hidup matinya Anda kekalnya di mana, di sorga selama-lamanya atau di neraka selamanya, ditentukan dari Anda sejak sekarang di dunia. Mundur dulu. Gak tiba-tiba di sana lalu Anda ketika sampai di keselamatan, di kekekalan Anda minta doa sama saudara-saudara Anda. No, Yesus yang ngasih tahu sama kita. Udah terputus jalannya. Karena itu gak ada jalan untuk menyelamatkan kita kepada Allah. Yesus bikin infrastrukturnya kayak Pak Jokowi itu. Bikin banyak infrastruktur supaya banyak kemajuan. Nah Yesus bikin satu terobosan infrastruktur ke surga, highway to heaven. Dan itu pun masih ditolak oleh orang-orang. I have no time for you. Orang sekarang cuma mikirnya duit.
duit. Keselamatan Anda belakangan. Anda tahu nggak? Anda dan saya hidup sampai usia berapa? Coba, Anda merasa sehat. Anda nggak tahu, banyak kejadian yang ngomong dia pikir nggak apa-apa. Keluar di jalan ketubruk sudah innalillahi. Nggak tahu sampai usia berapa dan kita masih ketawa-ketawa. Tiba-tiba udah ketemu lagi loh. Cuma almarhum atau almarhumah. Kita nggak pernah tahu waktu kita dan Anda masih bisa bilang, I have no time for Jesus. Keselamatan tuh gampang gitu. Aku hidupku masih lama. Di zaman sekarang yang dikit-dikit orang dulu kemarin meninggal, Anda masih bisa santai dan Anda bilang, nanti dulu Yesus. Banyak orang yang nutup. Seperti orang-orang Yudea nggak ngeh. Dia raja. Kalau dulu saya masih bisa mengerti karena raja itu tersamarkan dalam kesederhanaan. Dia nggak mau show off tampil di gedung. Nggak, jauh. Kalau orang zaman sekarang sudah tahu anak sultan kayak itu ya, istilah sekarang sultan ya. Pamer media sosial semuanya ada. Mungkin grup The Sultan. Gak mungkin dong saya sembunyikan. Wong gue orangnya sesuatu. Gak mungkin. Tapi enggak, Yesus bukan gitu karakternya. Dan kemudian saudaraku, pintu tertutup sampai hari ini saudaraku. Yang saya senang adalah meskipun ada orang-orang yang masih tertutup hatinya untuk berita keselamatan. Tapi di luar Anda sudah banyak berbondong-bondong orang buka hati. Pertobatan besar-besaran di seluruh dunia. Artinya apa saudaraku? Anda tahu berita-berita di koran, di YouTube, di media sosial. Berapa orang telah meninggalkan agama lamanya, kepercayaan lamanya untuk mengikuti Yesus. Berapapun jabatan gue yang kemarin tuh enggak penting. Kekayaanku enggak penting. Karena kekayaanku di depan, anugerah kekal, hidup yang kekal di dalam Yesus terlampau besar melebihi semuanya. Gak mungkin aku tukar dengan apapun. Anak Tuhan orang percaya nanti kalau Anda misalnya enggak sampai, kita enggak terangkat di rapture. Waktu Tuhan datang kan dia mengangkat umat pilihannya ya. Bagi Anda yang enggak terangkat, ini saya juga ngomong sama diri saya sendiri ya. Saya enggak over pede, saudaraku, benar. Kalau saya seumpamanya sampai enggak terangkat karena saya tidak memiliki keserupaan yang sama dengan Tuhan, maka mungkin saya harus siap-siap dengan berbagai siksaan. Ada siap mempertahankan iman Anda di bawah tekanan dan siksaan bertubi-tubi? Kalau Anda berkata, ya udah deh, apa jadi? Saudaraku, say goodbye kepada hidup yang kekal bersama dengan Yesus dan semua orang percaya yang dulu doain Anda. Sejak Anda bayi sampai Anda besar, lalu Anda akan say goodbye kepada mereka. Selamat tinggal komunitas orang percaya di surga. Mereka udah nyanyi-nyanyi. Dan saudaraku, tinggalkan iman percaya Anda karena saudara pikir udah sakit. Saudaraku harus perkuat hari-hari ini dengan iman percaya Anda dengan hal-hal rohani yang perlu. Banyak berdoa, ayo puasa di umum itu kan sudah diajak, kaum wanita tim itu mengajak, memberikan seruan kepada jemaat, ayo puasa, tahan diri, ini kekang ini kena kedagingan kita, supaya apa? Ketika daging Anda lemah, roh Anda yang kuat. Itu loh, di situ terjadi pertukarannya. Kalau Anda semakin daging Anda semakin lemah, dilemahkan, akhirnya roh Anda yang semakin kuat, roh Anda teriak, aku perlu Yesus. Baru jujur kita, oh iya ya, aku selama ini terlalu sibuk. Sampai aku merasa gak perlu. Saudaraku, ada satu hal ketika saya bertanya kepada Tuhan. Hari Jumat Teresa menghubungi saya dan kemudian saya bertanya, Tuhan, apa judul khotbahnya? Saya tanya. Lalu Tuhan jawab, langsung instantly langsung. Jawabnya gini, palungan yang kosong. Nah, Tuhan sedang memperhatikan bukan aja palungan 2000 tahun yang lalu. Yang nerima Yesus, cuman kandang. Karena palungan itu tempat makannya ternak. Itu gak pantas banget untuk menaruh seorang raja
yang sangat istimewa di dalam tempatnya. Raja tuh tempatnya tuh di istana raja gitu loh, bukan di tempat yang untuk makannya hewan. Dan Maria harus puas melahirkan di kandang Bethlehem. Loh, sana masih, kita yang saya pernah lewat ke kandang itu ya. Itu bau, maaf ya, kotorannya itu gak pantas banget gitu loh. Cuman lewat itu bau. Lah kalau saya ngelahirin di sana apa enggak, saya nggak sumpek. Terus bayi saya gimana? Tapi Yesus itu loh. Dan ketika dia lahir di tempat palungan yang kecil, itu saudaraku tetap ada suasana sukacita sorga. Dan satu yang Tuhan berusaha untuk sampaikan kepada Anda jemaat yang Tuhan kasih, jemaat GPDC Kina dan di rumah siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan sedang memperhatikan kondisi palungan hati Anda. Yesus tuh lahir di palungan, tapi secara rohani dia bukan tempat makan. Palungan itu Yesus lahir di dalam palungan hati saudara semua. Dan Yesus 2000 tahun lalu lahir di palungan, saat ini masih ngecek ini pas suasana Natal, ada check and recheck. Karena Tuhan sedang menghakimi jemaatnya, sedang mengoreksi, sedang hunting, bahwa ada jemaat-jemaatnya yang rajin beribadah. Tetap hadir, tetap. Kita lihat selalu datang ibu A, ibu B. Anak juga sekolah minggu A, sekolah minggu B. Melayani masih pelayan, ya. Tapi Tuhan perhatikan bahwa palungan hati Anda, tempat Anda simpan Yesus dalam hidup Anda sudah Yesus tuh gak ada aslinya di sana. Apa yang Anda lakukan? Cuman Anda beribadah, datang beribadah setiap minggu. Tapi Yesus gak ada. Di mana Yesus? Yesus mungkin sudah ketumpuk-tumpuk dengan aktivitas kita yang kita sangat sibuk di hari Natal. Sibuk persiapan Natal, cari baju Natal, aksesoris Natal, mungkin persiapan kue-kue Natal, studi, persiapan studi, aktivitas kita, kerjaan kita yang gak ada selesainya, apalagi tutup tahun, benar gak saudaraku? Itu yang namanya tutup buku, aduh kerjaannya mak, harus selesai di akhir tahun. Kita tidak punya lagi, Tuhan mendapati bahwa palungan kita udah kosong, gak ada Yesus. Lu taruh di mana itu Yesus saudaraku? Dia coba mengoreksi Anda dan coba Anda pikir, Yesus tuh masih ada di palungan hati kita enggak? Jangan-jangan dia sudah enggak ada, tergeser. Bukan ada udah enggak cinta Yesus, tapi kegeser hari ini schedule ini. Lama-lama Yesus, Anda pikir hari ini enggak berdoa atau hari ini enggak baca Alkitab, sudah enggak apa-apa, besok bisa. Kegeser, lama-lama kegeser dan dia sudah enggak ada. Out. Palungan hati Anda isinya schedule, hobi, rutinitas, pekerjaan, studi, bla 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 bla. No time for Jesus. No time for my Savior. Gak ada lagi waktu untuk Juru Selamat. Bahkan di momen Natal, di mana Anda harus menghargai si Natal sebagai kado terbesar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan bukannya aksesoris, semuanya cuma nuansa, aksesoris. Tapi kita jangan kehilangan sang Natal di hari Natal. Yang kedua saudaraku, yang saya terima dari Tuhan adalah, yang pertama, ada orang-orang yang sudah tidak lagi ada Yesus di palungan hatinya. Yang kedua, Yesus mungkin masih ada di situ. Ada di hidup Anda. Ya. Juru selamat Anda tahu, Anda alami. Yesus, engkau adalah juru selamat dalam hidupku. Iya, benar gitu. Tapi Yesus yang ada di dalam palungan Anda terus cuman jadi bayi. Gak pernah dia mengalami
progres atau pertumbuhan secara maksimal. Saudaraku, waktu Yesus ada di dalam asuhan Maria, Maria membuat Yesus bertumbuh. Dia bertumbuh, saudaraku. Dan karena dia bertumbuh, kita bisa dapati ayatnya di Lukas 2, masih Lukas 2 ya, ayat 52. Coba kita lihat bersama. Di ayat 51 bahwa Yesus itu ada di dalam asuhan Maria, dan 52. Dan Yesus makin bertambah apa? Tambah besar kah tambah kecil, saudaraku? Besar, oke? Dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin greater. Yesus itu mau jadi lebih besar dalam hidup saudara, atau mau jadi lebih kecil, itu tergantung siapa yang menghidupinya. Dia ada di dalam siapa, itu yang menjadi penting. Kalau selama di asuhan Maria dan Yusuf, mereka adalah dicatat orang yang saleh, saudaraku. Yesus mengalami pertumbuhan yang maksimal dan signifikan. Optimal nih, sampai semuanya serba bertambah, tambah hikmatnya, besarnya, kekuatan, kuasanya, makin dikasih Allah dan manusia. Pertanyaan sederhananya, bagaimana kemudian Yesus ketika dia tinggal di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan keluarga saudara? Does he become greater and greater? Apakah dia menjadi lebih besar? Lebih besar dia di dalam aku. Makanya kekristenan kita seringkali jatuh bangun. Capek deh. Masalah satu keuangan, satu dengan keluarga, dengan pasangan. Kalau sudah ekonomi kan merentet kemana-mana tuh ya. Dengan keluarga, dengan anak, orang tua, tengkar gitu, ini semua, iblis tambah seneng obo-obo. Ayo terus seneng iblis, saudaraku. Kenapa jatuh bangun? Karena Anda dan hidup Anda dan keluarga Anda tidak membiasakan Yesus itu harus jadi besar dalam keluargaku. Yesus harus besar. Itu keputusan terpenting Anda tahun ini. Menjadikan Yesus besar dalam hidup Anda, itu sebuah keputusan atau pilihan hidup Anda. Dan bukan Anda udah Tuhan, kan sama aja, aku kan bukan pendeta loh. Menjadikan Yesus besar bukan harus Anda jadi pendeta, evangelis, guru sekolah minggu, pelayan Tuhan. Enggak, ini semua kita. Kenapa orang alami terobosan satu orang, alami terobosan, mujizat, tanda heran. Sedang yang lainnya cuma nonton dong dan berkata, gue kok gak alamin dia itu dalam keluargaku. Kita cuma kayak jadi penonton Alkitab gitu loh. Asli ini eksis apa enggak sih? Ini bisa terjadi enggak? Jawabannya karena Yesus yang ada di dalam Anda Nina bobokan terus jadi juru selamat manusia, si bayi kecil titik. No pertumbuhan. Gak perlu alami pertumbuhan Yesus. Yesus itu cukup, dia berkuasa di ada hatiku cukup. Di palungan Tuhan dan terus. Aku cinta Yesus, ini aku datang tiap minggu. Kita tidak pernah memberi ruang buat Yesus untuk bertumbuh besar dan menguasai Anda dan menjadi raja dalam hidup Anda. Masalah tetap masalah tanpa ada penyelesaian atau solusi. Karena kalau setiap ada masalah, Anda handle dengan kekuatan Anda sendiri. Saya bertanya, Anda rajanya atau dia rajanya? Respon Anda saat Anda di saat titik terbawah, masalah, kesulitan, itu membuat Anda jadi tahu siapa raja dalam hidupku, aku, pasanganku, anak-anakku, diriku sendiri, atau sebaiknya dia. Kalau kita serahkan setiap keputusan kita dari kecil sampai besar
Dari hal yang sederhana sampai hal yang besar. Anda akan melihat dia berkuasa atas itu. Dia akan tuntun Anda terus menerus. Caranya gimana sih menjadikan Tuhan besar dalam hidup saya? Kok dia bisa alami? Karena itu lagu tadi ngajak kita nyanyi apa? Aku punya Tuhan yang mini. Gak ada Tuhan kita bukan minion saudaraku. Bukan mini, bukan kecil tapi besar. Great. Great is our God. Besar Allahku. Lagunya tadi ngomongin Tuhan yang besar karena kenyataannya dia harus lebih besar. Kalau dia sudah jadi lebih besar dalam hidup Anda, masalah Anda jadi kecil. Yang jadi kecil jadi mini masalah Anda. Tergantung cara Anda menempatkan Tuhan dalam palungan hidup Anda. Apakah dia terus di palungan? Ataukah Anda biarkan Anda beri ruang buat Yesus untuk menyatakan keilahiannya, kuasanya dan mujizatnya. Saya ingin mengatakan ya, satu hal yang saya ingat. Bahwa dalam sementara Maria hidup bersama dengan Yesus, Maria bergaul dengan Yesus. Maria pernah memberikan kesempatan buat Yesus. Ingat di dalam kitab Yohanes, mereka hadir atas undangan masyarakat di sana untuk Yesus boleh hadir bersama keluarga, enfam gitu ya. Hadir di pernikahan di Kana. Lalu terjadilah bahwa di pernikahan itu terjadi kekurangan anggur, bukan kebetulan Yesus hadir di sana. Saya tanya, yang ngusulin untuk bikin mujizat siapa? Yesus sendiri atau si ibu? Ibunya Yesus. Lalu dia ngomong sama para hamba-hamba, apapun yang dia suruh kamu kerjakan. Setiap hari Yesus hidup sama Maria, hidup sama Yesus. Maria tahu apa yang Yesus dapat lakukan. Dan Maria memberi ruang. Ini mereka kekurangan anggur. Kata Yesus, apa maumu ibu? Waktuku belum tiba. Yesus tidak mau mendahului waktu Tuhan. Tapi Maria yang setiap hari selalu melihat perbuatan Yesus dan membuat dia bertumbuh sampai segitu. Maria memberi Yesus kesempatan. Do your best. Lakukan sesuatu, interfere. Libatkan dirimu dan tolong mereka. Si ibu dulu, ibu yang ngasih tahu. Tolong mereka. Yesus dipaksa untuk dikondisikan untuk melakukan mujizat. Dan benar juga feeling si ibu. Yesus ngomong, suruh ambil aja cedok air itu. Padahal ya sorry, itu kan air basuhan ya. Kalau orang Yahudi sampai di depan kan kakinya harus dibasuh. Basuh kaki baru masuk. Yang diminta Yesus air basuhan disuruh bawa ke pemimpin pesta, dicedok lalu dibawa ke pemimpin pesta. Mungkin yang hamba-hamba jijik. Tapi karena si Maria ibu Yesus sudah ngomong, apapun yang dia suruh kamu kerjakan. Do it. Disimpan, pinter mereka. Akhirnya terjadi mujizat. Bukan karena itu air kobokan atau air untuk cuci kaki. Tapi karena ketaatan para pelayan. Perlu ketaatan untuk membuat satu mujizat saudara. Enggak dengan diem-diem. Nurut, taat. Karena itu anak-anak yang dibaptisan. Saya bilang harus taat. Gak ada lagi gue di situ. Di sini di hidup gue sudah gak ada gue yang lama. Kita kubur di kolam baptisan manusia yang lama. Kekristenan yang benar adalah seperti ini saudara. Kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ayat saya cuma dikit hari ini saudaraku. Yohanes 3:30. Semuanya bersuara dengan keras karena ini adalah keputusan kita tahun ini. Kita selesaikan tahun ini dengan ini. Saudaraku yang mau ambil keputusan bersama dengan saya. Untuk his becoming greater and greater. Saudaraku ucapkan ini bukan dengan nada biasa. Tapi dengan nada yang keras. Bersama-sama, udah siap?
Sekali lagi. 2, 3. Ia harus makin apa? Perkataan Yohanes Pembaptis ketika mau ditobrokkan dengan Yesus. Kan kamu yang ngebaptis duluan, kok Yesus yang kamu pernah baptis, yang kamu pernah berbuat, kamu pernah memberi kesaksian tentang dia, kok dia juga ngebaptis juga di sana, di Ainon. Dia tuh yang Mesias, aku ini cuma utusan. Dia gak mencoba untuk siapa tuh Yohanes Pembaptis gak berusaha untuk ngeblow up dirinya. Dia sadar gitu. Keputusan ini cuma 2 dampaknya. Kalau Anda mau Yesus makin besar dalam hidup Anda, Dia akan buat hal-hal yang setara dengan kebesarannya. Sebagaimana Anda melihat Yesus, mencap Yesus, menganggap dia besar, dia akan melakukan mujizat sebesar apa yang Anda yakini. Kalau Anda menganggap dia kecil, cuman bayi, dia gak bisa apa-apa. Dia juru selamat, dia aku tahu, tapi aku gak pernah alami itu karena Anda cuman menganggap dia memberhentikan Anda sebagai juru selamat, titik. Tapi Anda belum alami dia pembuat mujizat, pembuat terobosan dalam hidup Anda. Karena Anda suka naruh dia di palungan tanpa Anda mau membesarkan dia. Karena itu baca Alkitab Anda setiap hari, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman hanya bisa masuk, dia menjadi besar kalau dia punya satu kandungan yang sama. Jadi kalau Anda setiap hari baca firman Tuhan setiap hari gitu ya, peserta baptisan ya. Setiap hari disuruh, karena itu tante bilang lapor tiap hari, dan gak lapor mereka. Yang kami inginkan dari saudara-saudara, adik-adikku tercinta adalah kalian punya satu lifestyle yang memasukkan firman yang Anda baca itu dalam pikiran, kemudian kalian lakukan dalam atau praktekkan dalam perbuatan. Itu cara menjadikan Yesus semakin besar dalam hidup Anda. Gak cuma dia jadi di palungan, dia sumber solusi. Tapi kenapa Anda gak pernah beri kesempatan? Anda sudah penuh dengan studi, gak pernah punya waktu buat Yesus. Hobi sudah terlalu tinggi, gadget aja gak bisa dipisahkan, kayak pacar, kayak suami dan istri. Jadi mau gimana Anda mau besar? Hari ini tanggung jawab adik-adikku ya. Kalau Anda mau besar, Yesus makin besar. Jangan biarkan dirimu dan HP-mu merajai hidupmu. Finish, saudara, selesai. Manusia lamamu harus dikubur di situ, kolam baptisan. Keluar hidup baru, manusia baru dengan keputusan baru, komitmen yang baru. Tinggalkan, sudah say goodbye dengan manusia lamaku. Itu tugasnya mama papa yang hadir dan sini membimbing anak-anaknya untuk masuk kolam baptisan. Ingatkan, lu punya gaya hidup yang baru nak. Saya sudah minta mereka bikin catatan manusia lama itu apa aja sih, list. Manusia baru itu apa, list, di list semuanya. Kalau nanti mereka lupa mama, papa, bapak ibu saudara, coba tolong diingatkan mana sih jadwalmu mama mau belajar. Papa ini pengen belajar dari apa yang kamu sudah belajar. Mungkin mama papa harus kamu ajari. Dan mereka akan bilang kasih listnya manusia lama mana yang harus ditanggalkan. Dan aku harus gantinya dengan manusia baru. Itu bukan saja tugas adik-adik loh. Itu juga jadi tugas saya, PR saya. Karena saya sudah keluar dari kolam baptisan hidup baru. Tanggung jawab saya mengenakan manusia baru. Apa? Yang keras. Terus menerus. Sudah lupa. Terus menerus. Sampai kapan selesainya saya mengenakan manusia baru? Sampai keserupaan dengan Kristus. Itu menjadi bagian Anda. Serupa. Saya bertanya saudaraku, kenapa suami sama istri bisa mirip? Mirip. Kalau orang nggak tahu, orang pertama waktu lihat saya dengan suamiku mirip. Gimana nggak mirip? Tiap hari ini kita bergaul kongko, diskusi, cerita.
Dia pergi, saya doakan dia. Dia datang, dia cium saya. Saya bilang, sebegitu kami tiap hari. Mau gak mirip nih muka kami? Pergaulannya tingkat tinggi, erat, intim. Kalau Anda intim dengan Tuhan setiap hari lewat doa, membaca firman Tuhan, pujian, ada waktu, tingkat keserupaan dengan Allah menjadi makin dan makin. Betul? Itu keputusan Anda harus disiplin. Ini sudah akhir tahun dan Anda masih mau di zona nyaman dengan zona santai dan udahlah, apalagi 12 bulan 12. Hari ini tanggal cantik, betul kan? Saatnya online, saudaraku. Hati-hati, kalau Anda nggak bisa, kalau Anda kuat, Anda tenggelam bersama dengan belanjaan online Anda. Kuasai diri Anda, saudaraku, kalau nggak bisa. Saya anti, bukan. Boleh, tapi ingat waktu, tahu prioritas bahwa dia adalah raja dalam hidup Anda. Oke? Apa Tuhan tadi taruh perhatian dua hal? Kalau saya boleh ingatkan kembali. Yang pertama, sudahkah Yesus masih ada di palungan hati kita? Cek and recheck, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda gak punya Yesus, gak ada damai sejahtera, gak punya kasih sama sesama, gak bisa mengampuni orang yang bersalah sama saudara, itu kalau Anda gak punya Yesus. Tapi kalau Anda punya Yesus, apalagi Anda izinkan dia, di makin besar, makin, Anda harus ini. Kalau Anda dalam diri Anda sebagai orang yang masih terus suka ngomong aku, uangku, kekayaan, itu artinya Anda yang makin besar, Yesus makin mengkeret, makin kecil. Cek, saudaraku, pasangan Anda kalau masih suka ngomong kayak gitu atau anak Anda, hidupmu bukan milikmu. Saya sering kadang-kadang juga ngomong gitu. Cek and recheck, kalau ada keluarga kita yang masih suka ngomong gitu, ingat, bukan kamu, dia, Yesus. Ya, harus makin besar. Ini keputusan tahun ini, saudaraku mau. Kalau Anda cuma mau membiarkan dia di palungan, sudah ada yang gak penting di palungan hatiku. Tapi Anda gak mengizinkan dia bertumbuh. Mujizat demi mujizat, tingkat kehadiran atau intensitas kehadiran Allah dalam hidup Anda juga segitu-gitu aja. Dan Anda akan menjadi orang percaya yang keluar tahun ini dengan biasa-biasa. Tahun depan Anda tahu lebih berat? Mungkin. Dan sangat mungkin. Saya sampai gak berani ngomong, saudaraku. Karena saya gak mau nakut-nakuti Anda. Tapi kalau lebih berat, Anda sudah siap dengan tingkat kerohanian yang makin kecil, yang mini dan gak pernah alami Tuhan. Goodbye tahun 2021. Tinggalkan zona nyaman Anda di belakang. Kalau Anda gak siap, tahun ini Tuhan seleksi. Anda tahu di Daniel, ingatkan saya kembali, akan banyak yang disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ingat, penyucian, pemurnian, ujian. Orang-orang di akhir zaman, jangan santai. Nah, kalau kekristenan Anda gak pernah membiarkan Yesus lebih besar, masalah Anda besar datang, Anda akan cepat tinggalkan dan murtad. Gak akan panggil Yesus. Gak ada, Yesus sama kayak aduh. Lah Anda yang terlalu gak pernah tidak pernah memberi dia ruang dalam hidup Anda, gimana dia bisa jadi besar? Main musik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Check and recheck hari ini, tahun ini. Siapkah kita meninggalkan tahun ini? Apakah Anda mau tetap di stay sana? Di zona itu? Atau Tuhan, aku mau punya, aku mau cek hari ini. Apa aku di palungan hatiku itu ada Yesus? Oh amin, aku mau Engkau lebih besar. Makin besar dan aku yang makin berkurang. Jangan dibalik. Kalau Anda balik, gue besar, dia yang mengkeret jadi kecil. Sebelum saya kembalikan kepada gembala, kita akan menyanyikan lagu. Seperti palungan, layakkanlah aku menyembahmu Tuhan.
besar-besar di dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehubungan dengan Natal pada saat ini, kami tidak mau Engkau tetap bayi di palungan hati kami, tetapi secara rohani Engkau bertumbuh besar, besar dan besar dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus selamat kami. Haleluya. Amin. Saya ingat satu cerita, seorang bapak punya 2 ekor anjing, hitam dan putih. Dan dia suka adu anjing ini di pasar. Dan orang kasih uang, mana yang menang, putih apa hitam? Ya saudara. Lalu anjing ini diadu, beberapa kali yang keluar sebagai pemenang itu putih, saudara. Lalu orang tanya, kok dia selalu menang? Lalu bapak itu bilang, kalau saya mau adu mereka, yang hitam ini 3 hari saya nggak kasih makan. Yang saya kasih makan itu putih, saya kasih vitamin ya. Makanya dia selalu menang, saudara. Ya, nah, saudara sudah tahu cerita ini. Kalau kita selalu kasih makan Yesus kita secara rohani dengan berdoa terus, membaca firman Tuhan, hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan, maka Yesus akan terus besar, bertumbuh besar sesuai dengan firman Tuhan tadi. Amin. Kalau saudara nggak kasih makan, yaitu dengan doa, penyembahan, pujian, baca Alkitab, ikuti firman Tuhan, dia akan tetap jadi bayi di palungan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ada pengumuman hari dari ketua panitia Natal. Terima kasih Pak Markus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dana kita untuk acara Natal minggu depan jam 9 pagi di Grado sudah terkumpul, dan ada kelebihan tapi belum dihitung berapa. Dan saya menghimbau Bapak Ibu untuk bisa hadir, membawa saudara dan teman, siapapun juga, karena kami menyediakan 300 packs konsumsi untuk acara ibadah Natal minggu depan. Dan bagi Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala partisipasinya dalam acara Natal besok. Dan kami juga tetap menerima untuk door prize bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan door prize, bisa dibawa minggu depan pada hari Natal, perayaan Natal minggu depan. Dan untuk seluruh panitia koordinator, nanti sebelum pulang ibadah berkumpul sebentar untuk foto bersama. Dan rapat koordinasi untuk sebagian konsumsi, keamanan, dan perlengkapan ya. Lalu tema Natal kita Saved by Grace, dibawakan oleh Pak Pendeta Adi Sujaka. Dan nanti mohon bersabar sebentar, pulangnya nanti Bapak Ibu ambil ini di depan panitia Natal. Ini untuk tiket door prize, sekaligus kalian kami bisa menghitung kira-kira berapa orang yang akan hadir minggu depan, karena kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mohon bersabar sebentar, setiap orang ambil ini dan dibawa minggu depan, jangan sampai hilang. Ini untuk tiket door prize, begitu. Dan akan didata sebentar, nanti ambil ke Ibu Ance. Ibu Ance pakai baju merah, silakan berdiri dulu Bu Ance. Berdiri Bu Ance. Itu dia orang namanya Bu Ance. Begitu. Ya, itu tiket door prize-nya. Dan Natal sekolah minggu minggu depan juga, tapi pukul 4 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, saudara-saudaranya dibawa minggu depan juga, tapi jam 4 sore. Kita mungkin kelar ibadah mungkin jam 1-an ya. Di Grado juga. Begitu.
Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Selamat beribadah minggu depan. Tolong doakan juga terus supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar. Lawatan Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan segala sesuatu boleh sesuai dengan kehendaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan menolong dana Natal sekitar 40-an juta. Cuma kalau masih ada yang tergerak menyumbang, nanti kita bagi dengan Natal kaum muda, ya, dan Natal sekolah minggu. Mereka juga perlu dana barangkali, atau sudah berlebihan. Nando, sini Nando. Kamu kasih pengumuman lalu nangis-nangis sedikit ya. Untuk Natal kaum muda itu tanggal 13 Januari. Terus buat dananya masih si dana Dion. Udah tercukupi sih Pak. Tuhan. Sekolah minggu siapa? Siapa sekolah minggu? Ibu Yolona ya, dia ibadah sore. Ya saya kira kalau ada yang tergerak ya untuk nyumbang, sebab mungkin ada biaya-biaya yang tidak terduga, ya. Ya kalau kelebihan ya buat beli mobilnya gembala nanti kalau mobil-mobilan. Ya kalau ada yang tergerak mau nyumbang lagi bisa di-share ke sekolah minggu ya. Dan pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain lagi yang belum terpikirkan ya, biasanya agak naik ya. Reza ada pengumuman? Enggak ada. Ya, jadi untuk sementara perayaan Natal kita tanggal 19 minggu depan hanya sekali. Ya, jadi ibadah pagi dan sore hanya digabung sekali tanggal 19 di ibadah pagi itu ya, di Grado. Lalu sambil menunggu jam 9 ya. Jadi hari minggu depan jam 9 ibadahnya sekali. Bapak Ibu jangan khawatir untuk tempat parkir, nanti kami sudah atur dan sudah berkoordinasi dengan warga setempat ya. Jadi jangan khawatir untuk masalah parkir, nanti bisa masuk untuk menurunkan penumpang, putar mobil dulu lalu bisa parkir ya. Yang kesusahan barangkali juga bisa pesan Grab ya, dengan tempat tujuan Memoir Studio ya, nanti akan di-share juga di grup WA. Jadi seperti itu, Bapak Ibu jangan khawatir tentang masalah parkir dan lain sebagainya. Lalu untuk ibadah tanggal 25 kita juga sambil menunggu apakah nanti kita secara online, karena tanggal 26-nya hari Minggu ya. Jadi nanti akan diumumkan lewat grup kembali. Jadi ibadah ya, ibadah Natal. Kalau tanggal 19 kita perayaan Natalnya ya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kalau memang di Grado agak besar ruangannya dan cuma parkirnya ya, kalau dipaksa-paksakan bisa. Kalau saudara mau naik Grab juga lebih bagus ya, Grab ya. Tulis alamatnya Memoir Studio S Parman 1 42. Naik Grab bisa. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita nyanyi segala perkara dapat ku tanggung, dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita berdiri, menolong yang selalu setia. Penolong yang
selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan tetap percaya Tuhan setia. Tuhan kau andalanku. Satu. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan kau andalanku, kau jadi andalanku. Yang ku percaya Yesus berbagi sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Tiada manusia, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari kita angkat tangan. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau makin besar di dalam hidup kami, ada mujizat yang dikerjakan dalam kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha bisnis kami, kesehatan kami. Selama bayi Yesus masih di palungan, dia tidak dapat mengerjakan mujizat. Kemudian bertumbuh besar secara rohani dalam hidup kita, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Angkat tangan kita dan terima berkat kasih sayang dari Bapa kita di surga.
anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.